Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi bersama donat kembali tentunya. Nah, kali ini saya akan buat donat yang sangat empuk dan lembut banget. Bisa dilihat ya, ini seratnya tuh sangat halus banget. Dan ini saya buat untuk donat frozen. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahannya 500 gram tepung protein tinggi saya pakai cakra kembar, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Kemudian diaduk semua bahan kering lalu masukkan bahan cairannya 3 kuning telur dan susu cair ini sebanyak 310 gram. Masukkan secara bertahap, aduk dengan perlahan. Untuk takaran bahan cairannya ini disesuaikan ya, jadi bisa kurang ataupun bisa lebih. Jadi menyesuaikan kelembapannya tepung. Kalau misalkan dirasa 310 gram itu kurang lunak, nah teman-teman bisa tambahkan kembali untuk bahan cairannya atau susu cairnya, atau bisa juga menggunakan air biasa. Nah, ini dimasukkannya secara sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus banyak untuk penambahannya, khawatir nanti adonannya itu kelembekan. Oke, selanjutnya mixer adonan menggunakan kecepatan rendah sampai setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Lalu mixer kembali adonan masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata. Kemudian naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan ini kalis. Nah, oke, kalau sudah kalis kita matikan saja mixernya. Selanjutnya kita akan timbang adonan. Oke, sebelumnya ini kita bulat padatkan dulu. Untuk berat adonan di sini saya timbang masing-masing 25 gram. Untuk berat adonan disesuaikan saja ya. Karena ini untuk dijual jadi saya timbang rata ya, seberat 25 gram. Oke, tahap selanjutnya kita bulat padatkan adonan. Untuk cara membulatkan banyak cara ya, bebas aja. Di sini saya ambil salah satu aja nih caranya. Saya bulatkan di tangan ya seperti ini. Kemudian ini di rounding di tangan, bisa juga di rounding di meja kerja ya. Nah, untuk meronding adonan jangan kelamaan ya teman-teman. Pengalaman saya pribadi kalau terlalu lama itu justru malah membuat adonan itu tidak mulus dan sebaliknya ya, jadi gerenjal-gerenjul gitu ya. Nah, ini dirapatkan ya. Nah, ini bisa ditarik-tarik seperti ini sampai permukaannya ini mulus. Nah, untuk selanjutnya baluri adonan menggunakan tepung kering ke seluruh permukaan adonan. Selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan aja dengan cuaca di tempat masing-masing ya. Nah, ini setelah 20 menit, ini selanjutnya kita akan pipihkan atau proses degazing ya. Nah, ini baluri dulu bagian bawahnya atau ke seluruh permukaan adonan. Kemudian siapkan cetakan kayu berdiameter 6 cm, masukkan aja ke dalam cetakan, kita akan pipihkan di dalam cetakan. Atau ini kita akan keluarkan udaranya tuh langsung ya sambil dicetak. Atau teman-teman bisa juga dipipihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, tapi tekan aja dengan perlahan ya, jangan kencang-kencang supaya nanti ketika digoreng adonan ini memiliki white ring. Kemudian lubangi adonan, ini saya pakai squid bagian ujungnya. Jadi lubangi adonan menggunakan alat yang kecil saja ya teman-teman. Ini adonannya kan 25 gram, jadi jangan terlalu banyak adonan yang terbuang gitu ya. Jadi kita lubangi menggunakan alat yang terkecil gitu ya, atau dilubangi aja menggunakan telunjuk. Tapi kalau menggunakan telunjuk biasanya tuh kurang rapih ya. Nah, selanjutnya proofing adonan. Untuk waktu proofing bisa menyesuaikan, bisa 45 menit, 1 jam atau 1 jam lebih ya. Di sini saya proofing kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah, ini biarkan terbuka supaya adonannya itu lebih kokoh ya ketika digoreng. Sambil kita panaskan minyak di api kecil saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Biarkan panas ya menggunakan api kecil. Oke, setelah panas langsung aja kita goreng donatnya. Untuk cara menggoreng bisa bagian atasnya dulu seperti ini.
dibalik ya, atau bisa juga bagian bawahnya terlebih dahulu, itu bebas saja, tapi saya lebih suka bagian atasnya dulu ya. Oke, kalau sudah menguning atau sudah kecoklatan seperti ini, kita balik aja adonannya. Untuk warna menyesuaikan aja sesuai dengan selera ya, mau kecoklatan boleh, mau kuning keemasan juga boleh. Oke, kalau sudah sama rata warnanya ya, kita angkat aja. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget ya, baru kali ini saya dapat upload lagi video tentang donat karena memang saya ada pekerjaan lain ya teman-teman. Jadi saat ini saya stop dulu untuk berjualan karena ada kerjaan lain, makanya saya tidak upload video donat. Alhamdulillah kali ini saya bisa menyapa lagi teman-teman ya lewat video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke, ini setelah dingin saya sudah masukkan ke dalam box donat seperti ini. Ini selanjutnya akan saya masukkan ke dalam freezer karena saya akan kemas ke dalam plastik ya untuk donat frozen. Oke, selanjutnya ini kita review dulu ya untuk hasil donatnya. Ini memang tidak berwhite ring yang tinggi banget karena ini memang saya buat lebar ya, karena ini untuk donat satuan, untuk donat frozen ya, supaya terlihat lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi untuk bentuk bisa menyesuaikan aja sesuai selera, bisa lebar ataupun bisa menul-menul, itu bisa ditentukan ya teman-teman pada saat kita mencetak adonan. Nah ini bisa lihat ya donatnya tuh sangat lembut banget, seratnya nih halus banget, bisa lihat ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya jangan diragukan lagi ya, ini tentunya rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Silahkan untuk dicoba, insya Allah ini semoga cocok ya dengan lidah teman-teman. Ini bisa untuk ide berjualan ataupun sekedar untuk cemilan. Nah ini lembut banget ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk donat-donat ini saya masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 3 jam ya teman-teman, supaya nanti ketika dikemas ke dalam plastik itu tidak penyok-penyok ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa spill ketika memasukkan atau mengemas donat ke dalam plastiknya ya, dikarenakan ini HP-nya itu saya kira sudah nyala ya kameranya, ternyata jadi kameranya belum dinyalakan ya teman-teman. Alhasil jadi saya tidak bisa spill untuk plastiknya gitu ya, untuk cara memasukkannya gitu ya teman-teman. Oke, nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi ini sudah setengah beku atau sudah beku ya, ini jadi tidak penyok-penyok ketika kita kemas ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.